podcast kampus di luar jam kuliah. Tepuk tangan. Kali ini agak berbeda ya guys. Selain setnya gitu kan, pemerintahannya juga yang baru gitu kan. Dan ya tentunya hostnya yang baru dong. Asik. Yang biasanya aku ada di belakang layar, sekarang layarnya yang di belakang aku ya. Jadi aku sekarang ada di depan layar. Anjay. Yang belum tahu, kenalin, nama aku Zara Rehana. Kali ini podcast episode ketiga. Kira-kira kita akan bahas apa? Siapa narasumbernya? Penasaran kan? Kali ini aku akan kenalin kalian sama seorang dosen iya, kaprodi iya, dan juga kepala satgas gitu. Kenalin Pak Jajang Miharja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajang. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat jiwa dan raga kan? Sekarang itu nuansa baru, semangat baru gitu ya. Jadi dengan pemerintahan yang baru ya kita harus sehat segalanya. Boleh tuh. Oke. Pak, pembahasan kita kali ini kan agak-agak krusial gitu kan. Yeah. Apalagi lagi banyak banget yang dibahasnya. Bahkan ada hashtag kabur aja dulu gitu. Sebelum kita ke pembahasan kita, aku mau tanya sesuatu nih Bapak. Bagaimana pendidikan bisa mengeksplor cara berpikir kita dan bertindak kita? Itu gimana? Oke, baik. Pendidikan ini kan sejatinya sangat penting gitu ya. Karena memang pendidikan itu harus kita pandang suatu kebutuhan. Jadi kadang orientasi kita, cara berpikir dan memandang pendidikan itu harus dengan pendekatan filosofis. Bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak ada selesainya. Nah, lalu pendidikan ini kalau kita memandang secara filosofis, maka keingintahuan kita terus belajar sehingga kita lebih adaptif dengan beberapa perubahan zaman sehingga kita bisa menyesuaikan dengan segala kebutuhan. Itu saya kira menjadi hal yang sangat penting. Jadi banyak orang yang berpikirnya, oh pendidikan katanya sekolahnya tinggi, tapi kok attitude-nya enggak. Nah, gimana tuh pandangan Bapak tentang yang kayak gitu tuh? Oke, baik. Sebenarnya ketika ada orang yang attitude-nya tidak baik, sebenarnya itu saya kira ada hal kekeliruan ya. Karena memang kalau pendidikan itu sejatinya kan kita punya beberapa memang ada beberapa teori yang mengatakan kaitannya dengan konsep kecerdasan lah, karena itu kaitannya dengan kecerdasan. Sebenarnya kalau orang yang memang dia sudah terdidik dan cerdas, itu semakin dia tinggi pendidikannya harusnya lebih santun. Kenapa? Karena tingkatan knowledge itu dia bisa mengontrol psikomotor dan afektif. Harusnya begitu. Kan kalau afektif itu lebih ke sikap, attitude dan yang lainnya. Jadi semua orientasinya adalah knowledge, kognitifnya. Tapi kan fakta di lapangan kita memang kadang kita menganggap orang yang pendidikannya tinggi dia malah jauh gitu ya dengan masyarakat gitu ya. Berat. Bahkan ada yang bilang katanya, wah ngelawan, katanya pendidikannya tinggi katanya. Gitu. Suatu permasalahan juga sih itu. Enggak salah juga sebenarnya, karena memang kita sudah terbiasa dipertontonkan oleh para birokrat atau pejabat yang memang ketika mereka sudah punya posisi dengan jenjang pendidikan yang tinggi, tapi memang mengkhianati harapan masyarakat. Gitu. Jadi sehingga perspektif kita di kehidupan masyarakat terbangun bahwa ternyata pendidikan itu menciptakan mohon maaf para koruptor dan yang lainnya. Oh ya benar. Malahan kemarin kan ada kasus terbaru yang dokter melecehkan. Betul. Iya, jadi kan kayak kadang-kadang kita juga bingung ya Pak. Sebenarnya tujuan pendidikan itu sendiri itu sebenarnya apa gitu? Oke. Sebenarnya kalau kita melihat tujuan pendidikan pada Sisdiknas gitu ya nomor 20 tahun 2003, di sana kita sudah jelas. Pertama itu dia harusnya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi kalau orang yang terdidik harusnya dia lebih cintakan Tuhannya, kemudian dia lebih lebih humanis kan harusnya begitu ya. Kemudian dia harus punya keterampilan selain dari knowledge, afektif dan psikomotor juga harusnya terbangun gitu. Jadi saya kira itu kalau kita melihat dari tujuan pendidikan di Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 ya harusnya kita sudah tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi faktanya
kita kadang melenceng dari tujuan pendidikan gitu ya. Bukan sebenarnya melenceng sih, cuman lebih ke beberapa orangnya enggak sih. Cuman yang disalahkan mungkin sekolahnya, yang disalahkan ininya. Padahal kadang-kadang itu sikap seseorangnya juga gitu. Betul. Memang kita harus harus kita sadari betul ya. Memang di kita kejadian kenapa orang misalkan pada akhirnya dia berpikir ketika orang sudah berpendidikan kemudian dia money oriented, karena memang itu bisa saja sistem yang membangun. Misalkan ketika orang dia melaksanakan atau mengikuti pendidikan di setiap jenjang itu, yang dia sadari itu bukan kesadaran secara filosofis kenapa dia ingin belajar, kemudian learning atau pembelajaran sepanjang hayat, itu kan begitu secara filosofis, tapi dia memang di awal orientednya materi. Jadi sesederhananya begini, ketika orang beranggapan bahwa pendidikan itu adalah suatu sarana untuk manifestasi materi yang kemudian di kemudian hari dia harus memanen. Padahal hakikatnya pendidikan bukan begitu. Kalau kita ingin sukses secara materi, ya orientasinya bukan pada pendidikannya kan, tapi lebih pada peningkatan kemampuannya untuk kemudian kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi di kita kadang begitu. Jadi saya kira itu tidak lepas dari paradigma kita yang memang salah dalam mempersepsikan urgensi daripada pendidikan. Tapi Bapak setuju nggak kalau ternyata pendidikan itu mempengaruhi pola pikir? Iya, saya setuju. Memang sejatinya pendidikan itu pasti akan mempengaruhi pola pikir secara kesadaran terhadap dirinya gitu ya, kemudian keterampilannya, karena memang pendidikan itu sesungguhnya dia akan meningkatkan pada 3 aspek. Satu aspek kognitif, pengetahuannya, kemudian ada aspek afektif dan ada aspek psikomotor. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah sarana transfer knowledge, transfer pengetahuan gitu. Jadi itu sudah pasti. Gitu ya. Tapi Pak, kan apa sih perbedaan pendidikan formal dengan pembelajaran di kehidupan nyata? Dalam banget ya Pak. Bedanya kan pendidikan itu sejatinya dibagi menjadi 3 aspek. Yeah. Ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Gitu. Jadi pendidikan itu sebenarnya di pendidikan itu kan kita, kalau pendidikan formal itu kita pada jenjang pendidikan yang berjenjang. Gitu. Pendidikan yang berjenjang yang tujuannya sebenarnya dia mengasah keterampilan yang sifatnya formal gitu. Jadi kemampuan yang diasahnya pun kan sifatnya formal, ada pengetahuan umum dan yang lainnya. Tapi kalau non formal dia lebih pada pendidikan yang tidak berjenjang dan lebih pada kehidupan nyata di sosial masyarakat begitu kan ya. Makanya sebenarnya sekarang pemerintah sudah menggagas bahwa pendidikan itu atau pembelajaran itu harus lebih kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu artinya pembelajaran yang melihat aspek kehidupan nyata di masyarakatnya, gitu. Sehingga mereka tidak terdikotomis, artinya tidak terpisahkan gitu daripada aktivitas pembelajaran di masyarakatnya. Pak, kan akses pendidikan di Indonesia ini bisa terbilang masih belum mumpuni lah ya, cukup terbatas gitu kan. Apalagi yang kita tahu kalau kita ke pelosok-pelosok gitu, bahkan ada yang sampai nyebrang sungai, nyebrang jembatan, yang memang mereka mempertaruhkan nyawa mereka gitu. Sebab menurut pandangan Bapak sendiri, sebenarnya worth it gak sih Pak untuk dilakukan? Apalagi kan di zaman sekarang itu pendidikan gratis gitu kan, katanya gratis, bahkan bebas lah orang mau sekolah di mana sampai jenjang SMA. Tapi kalau misalkan sampai harus mempertaruhkan nyawa, apakah itu worth it untuk kita lakukan gitu? Dilakukan apalagi di kalangan orang-orang yang emang rumahnya jauh dari kata tempat dia bersekolah. Oke, betul. Pendidikan itu memang kita harus akui betul ya, memang negara kita masih punya keterbatasan, terutama adalah di ekosistem pendidikannya, terutama dalam pemenuhan infrastruktur. Ada kalau kita lihat data peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2025-2045 itu, kita bisa melihat di sana bahwa ternyata jumlah tingkat sekolah SMP, SMA itu cukup tinggi.
Bahwa setiap kecamatan saja misalkan 721 kecamatan tidak punya sekolah SMA. Bagaimana kita bisa melihat sekarang SMA itu tidak merata di tiap kecamatan misalkan. Emang Untuk iya? beberapa di provinsi gitu ya. Termasuk kalau sekarang kalau untuk Banten sendiri sudah mulai ada pembenahan, tiap kecamatan sudah dibangun SMA. Makanya banyak sekarang peresmian SMA di pada tiap kecamatan. Nah, lalu apakah kira-kira bagaimana tadi kalau pertanyaannya kenapa misalkan kaitannya dengan infrastruktur lagi-lagi memang satu itu keterbatasan dana kita. Jadi dana kita yang 20% di pendidikan itu ternyata belum cukup untuk membangun pada tingkatan desa-desa yang terisolir begitu ya. Apalagi dipotong gitu ya Pak. Apalagi dana dipotong Oke. gitu kan. Ya, Untuk saya kira bahan kenapa? penelitian. Karena kalau saya melihat pos anggaran kan sekarang pemerintah itu sudah mulai menggalakkan misalkan ketika guru sekarang sudah wajib namanya ada PPG gitu ya, pendidikan profesi guru. Oke. Kemudian belum lagi ada beberapa kaitannya dengan beasiswa baik itu guru, kemudian baik dana abadi pondok pesantren misalkan itu kan juga sama anggarannya, kemudian belum lagi kaitannya dengan beberapa hibah-hibah penelitian dosen pada perguruan tinggi. Nah, itu saya kira bentuk dari tanggung jawab negara untuk mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045. Termasuk sekarang kan sudah diluncurkan misalkan kaitannya dengan pembelajaran 13 tahun. Wajib 13 tahun di mana 1 tahun adalah pra sekolahnya, misalkan PAUD dan yang lainnya, kemudian 12 tahun adalah kewajiban sekolahnya mulai dari SD, SMP, kemudian sampai SMA. Tapi kan Pak bukannya ada gosip-gosip ya katanya kalau yang SMA tuh sekarang nambah 1 tahun katanya untuk keterampilan. Oh, itu saya kira masih yang namanya gosip jangan percaya gitu, karena saya kira itu masih dipertanyakan, karena yang sudah pasti itu kan pemerintah sekarang menggalakkan 13 tahun dengan 12 tahun sampai SMA itu kita gratis. Tapi kita harus mengakui memang pada dasarnya pendidikan di kita itu tidak bisa lepas dari peran serta sekolah swasta. Jadi makanya negara itu memandang pendidikan swasta itu suatu keniscayaan saya kira. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalkan dari struktur kurikulum saja, tren kepercayaan masyarakat itu sekarang lebih kepada swasta itu lebih tinggi. Oke lah kalau pada tingkatan pendidikan perguruan tinggi negeri itu masih populer, masih favorit. Tapi kalau kita bisa lihat misalkan pada tataran sekolah dasar, menengah sampai atas, sampai tingkatan SMK atau kejuruan, sekarang itu yang dilirik itu adalah swasta. Kenapa? Karena swasta sudah bisa mampu menonjolkan kemampuannya, kompetensinya, sehingga nanti lulusan dari sekolah itu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Dan sejatinya tujuan pendidikan seperti itu. Jadi sekarang cara berpikir masyarakat kita sudah mulai terproyeksi pada kompetensi. Bagaimana sekarang ketika punya anak, dia dimasukkan ke sekolah swasta dengan beberapa kompetensi yang ditawarkan, kemudian dibuat kurikulum pemerintah dan dikolaborasikan, bahkan pada sekolah-sekolah internasional dia sudah melibatkan kurikulum luar gitu ya, yang kemudian itu dipandang menjadi lebih menarik dan lebih diminati. Saya meyakini ke depan perguruan universitas juga akan sama. Ketika swasta dia sudah mempunyai kemampuan dan menawarkan suatu kompetensi yang sesuai dengan kehidupan di masyarakat, maka itu akan banyak diminati. Dengan sekarang kita lihat banyak kampus swasta yang unggul gitu ya, kemudian yang menawarkan beberapa kerjasama dengan internasional, kejelasan ketika setelah lulus langsung kerja. Nah, itu saya kira menjadi peluang yang mana menunjukkan bahwa peran kemitraan swasta dengan sekolah negeri itu sangat penting. Masalah Indonesia Emas nih Pak. Okay. Masalah Indonesia Emas nih. Kan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ya, betul. Apalagi kan banyak banget nih yang bahkan diubah lagi modenya ke awal gitu kan, yang akhirnya harus dirombak. Kalau kayak gosip-gosip sekarang kan UN udah ngadain mau diadain lagi katanya kan gitu. Nah, menurut Bapak, apakah kurikulum di kita itu udah relevan? Apa belum cukup relevan? Apalagi di era yang sekarang tuh digonta-ganti lagi, setiap 5 tahun sekali diganti gitu. Itu kan kalau bagi kita seorang murid kadang-kadang agak-agak kaget ya gitu. Kalau saya sebagai murid saat SMA gitu,
kadang-kadang kaget juga gitu, diganti lagi gitu kan. Betul. Memang kaitannya kurikulum cukup menarik ya. Itu memang realita yang tidak bisa kita tolak. Perspektif kita melihat memang kurikulum itu syarat akan politisasi di dalam dunia pendidikan. Dan saya kira penggiat-penggiat yang cukup memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan itu, dia banyak sekarang menggaungkan tentang depolitisasi pendidikan. Bagaimana pendidikan jangan dijadikan aspek politik misalkan begitu. Tapi kalau kita lihat secara historis misalkan bahwa pendidikan itu kan pertama kurikulum itu 1947 kalau tidak salah, itu kurikulum namanya pembelajaran. Waktu itu memang masih kental dipengaruhi oleh pengaruh Jepang dan kemudian pengaruh kolonial Belanda. Untuk kemudian nanti ada kurikulum 1952 gitu ya, kemudian terus sampai kurikulum 99 misalkan. Nah, tapi pasca reformasi yang mungkin nyata kita rasakan adalah kurikulum KBK, misalkan kurikulum 2024, kurikulum berbasis kompetensi, yang mana pada waktu itu memang siswa ditekankan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara masing-masing. Tapi ada beberapa hal yang kemudian 2006 berubah lagi menjadi KTS. Nah, kayak dengan gitu. waktu yang sangat dekat, Singkat banget. 24 ke 2026, betul, 2 itu tahun. langsung berubah menjadi KTSP dan pada waktu itu cukup rame gitu ya, karena kaitannya 2004 dia KBK kemudian jadi KTSP, tapi kemudian waktu itu sama saya ingat betul bahwa KTSP itu sebenarnya penyempurna daripada KBK 2024 sehingga kemudian diganti menjadi KTSP. Tapi lagi-lagi di 2013 muncullah kurikulum 2013. Nah, kemudian muncul kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi saya kira kalau saya lihat sebenarnya kenapa kurikulum itu berganti selain dari tadi, betul pasti ada aspek politis, pasti ada. Kemudian tapi kita melihat pada kebutuhan zaman juga itu, karena tuntutan zaman yang dinamis, kemudian kebutuhan kemampuan yang kemudian makin makin ketat gitu ya, sehingga memungkinkan itu harus dilakukan untuk perubahan kurikulum. Tapi sejatinya memang perubahan kurikulum itu tentunya harus berlandaskan pada rasionalitas yang jelas, itu yang paling penting. Saya melihat ada 4 faktor sebenarnya yang kaitannya sangat berpengaruh terhadap kurikulum harusnya. Pertama adalah pada aspek faktor birokrasi. Bagaimana kita melihat bahwa kadang kurikulum itu tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan atau lebih pada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan taruh halnya misalkan begini, ketika misalkan ada dulu mungkin saudara pernah mendengar ketika ajang pemilihan pemerintah daerah, kemudian ketika tidak pro dengan salah satu paslon, kemudian paslonnya dia berkuasa, semua dimutasi dengan serampangan gitu, sehingga menyebabkan kompetensi yang harusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah tertentu kemudian tercerai-berai, kemudian menjadi amburadul. Itu saya kira sudah terlewati pasti itu. Kemudian bagaimana politisasi pendidikan itu sangat kuat juga, misalkan bagaimana setiap momen-momen pilkada dulu itu, kemudian karena dulu desentralisasi, penempatan guru itu pernah kebijakannya itu diserahkan ke pemerintah daerah, tapi kemudian dievaluasi oleh pemerintah menjadi sentralisasi lagi. Artinya kebijakan penempatan guru itu sesuai daerah gitu, oleh pusat, sehingga itu saya kira akan menekan terhadap politisasi pendidikan. Tapi kaitannya dengan kurikulum, memang kurikulum ini kan terutama kurikulum yang terbaru, misalnya kurikulum Merdeka gitu ya, itu saya kira cukup baik. Kenapa? Karena dia bisa melihat karakter bangsa. Bagaimana konsep belajar Pancasila misalkan itu sudah diterapkan gitu ya, ada gotong royong dan yang lainnya gitu. Itu saya kira cukup baik. Tapi kadang di kita itu kurikulum dia tidak kuat secara filosofis dan psikologis pada faktualnya. Sehingga kenapa bisa? Karena saya sendiri, ini bisa opini saya gitu ya. Saya melihat
analisis kebutuhannya itu tidak mendalam, sehingga kurikulum itu dia tidak faktual dengan kehidupan nyata. Itu. Kenapa tidak faktual dengan kehidupan nyata? Karena memang kita harus sadar setiap daerah di Indonesia cukup luas, kita berpulau-pulau, karakteristik kesukuannya yang berbeda. Gitu. Jadi ketika digeneralisasi, tentunya pasti akan ada efek yang berbeda-beda. Gitu ya. Misalkan pada beberapa kasus, misalkan tadi kita di Jawa diterapkan semua harus berbasis IT. Tapi apakah berbasis IT ini bisa dilakukan untuk di pegunungan Papua? Belum tentu bisa ya. Belum tentu bisa. Atau misalkan tren e-learning, itu pembelajaran dengan konsep menggunakan teknologi begitu ya. Apakah bisa dilakukan di daerah-daerah yang tidak ada akses internet? Dan Jauh lah ya. Jauh. Dan kita juga kan sekarang masih banyak, jangankan di luar Jawa, di Jawa saja masih banyak daerah guru yang masih terisolir. Terutama di Kabupaten Lebak gitu ya, kemudian Pandeglang yang notabene itu daerah tertinggal. Kalau Lebak alhamdulillah sudah bebas dari tertinggal gitu ya. Kalau Pandeglang kan masih gitu. Minum dulu Pak. Oh iya iya. Ini Latansa ini, minuman Latansa. Ini harus di-endorse ya. Ini harus di-endorse. Sebenarnya apa ya? Sponsor masuk. Ya. Jadi selanjutnya selain dari tadi kita harus menolak politisasi di dalam pendidikan. Memang peran guru juga sangat penting. Gitu. Jadi guru itu menjadi sentral daripada kesuksesan pendidikan di Indonesia. Tanpa guru yang berkualitas tentunya kan tidak mungkin. Maka rekrutmen guru gitu ya, saya kira itu menjadi hal yang paling penting. Dengan yang sebelumnya kita rekrutmen guru yang mohon maaf itu cukup tidak tertib administrasi lah saya katakan ya, atau serampangan, itu menyebabkan memperparah kondisi pendidikan. Kita harus akui, misalkan saya ambil contoh begini. Ada mahasiswa itu lulusan kampus yang sebut saja misalkan kampus negeri pendidikan terbaik, UPI gitu ya, UNJ misalkan. Dia kuliah full 4 tahun. Iya. Sedangkan ada anak yang dia kuliah di daerah sebagai honorer gitu ya, kemudian dia mengajar karena ada orang tuanya dia ngajar. Nah, parahnya misalkan dia sudah dimasukkan data ke data pendidik. Nah, ketika si anak dia yang dari universitas negeri di kota, dia pulang kampung, ketika masuk sekolah, di sekolah sudah penuh. Kenapa? Karena sudah terisi oleh anak-anak yang sekolah di daerah, misalkan. Secara kompetensi, bisa saja yang di yang dari sana masuk gitu. Lebih bagus, karena dia misalkan terfokus, tidak sebagai kerja dan yang lainnya. Tapi ketika masuk ke sini sudah tidak bisa. Kenapa? Karena perekrutan guru yang di sekolah dasar, SMP itu atas dasar misalnya kekerabatan atau atas dasar kenal begitu ya, sehingga dengan sendirinya orang-orang yang di kota itu akan tidak bisa masuk sekolah. Jatuhnya kayak dinasti lagi nggak sih Pak? Iya, itu yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi. Nah, parahnya lagi ketika ada pengangkatan P3K misalkan, ini sudah menuntut untuk diangkat menjadi P3K atau jadi ASN misalkan ya, sedangkan secara kompetensi misalkan biasa saja. Nah, itu akan menjadi perparah gitu. Jadi saya kira memang harus ada suatu rekrutmen yang memang mengedepankan pada kemampuan kompetensi guru. Karena tanpa ada kemampuan kompetensi guru yang dites untuk kemudian bisa mengajar, nah itu saya kira hanya akan menjadi beban untuk pendidikan kita ke depan. Kenapa? Karena nanti jatuh-jatuhnya guru akan lebih banyak atau negara akan lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru yang seperti ini. Jadi sebenarnya ini balik lagi kepada kemampuan ya Pak ya, kalau kayak gitu. Karena kan yang sebenarnya terjadi ternyata lebih banyak yang ibaratnya ya, kalau saya mau jujur kayak banyak yang pakai orang dalam gitu daripada menguji secara langsung gitu. Ya,
Sebenarnya memang selain ya itu bisa cara pandang kita misalnya orang dalam atau tidak ya. Tapi memang realita itu kan kita harus akui secara jujur memang kemarin begitu gitu ya. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang menolak honorer tapi nanti akan harus ada tes, akhirnya itu harus kita support. Bagaimana sekarang dengan sistem CAT, tes dan yang lain itu sudah berjalan kan gitu. Pengangkatan terhadap guru, kemudian begitupun ketika ingin jadi kepala sekolah kan sudah ada regulasinya tuh, sudah bagus begitu ya. Jadi saya kira itu harus kita dukung. Nah, kaitannya dengan bagaimana peran orang dalam atau orda gitu ya. Karena kan banyak fakta gitu, Bang, bukan kita ya sama-sama tahu lah ya. Iya. Maksudnya itu adalah bukan rahasia umum lagi. Oke. Jangankan di dunia pendidikan gitu kan, politik segala macam itu Iya. pasti ada orang dalamnya gitu. Ya saya kira terlepas dia ordal atau tidak, kalau misalkan ada standarisasi rekrutmen yang baik, itu dengan sendirinya dia akan tersisihkan. Oh. Karena dengan standar yang baik itu, maka otomatis nanti dia punya grade gitu ya. Dia punya grade yang kemudian bisa terseleksi. Hanya saja mungkin ke depan pemerintah ketika menyeleksi guru jangan hanya memperhatikan pada aspek orang yang sudah mengajar atau honorer, mengabdi dan yang lainnya, tapi harus membuka peluang pada yang baru lulus, terutama di sekolah-sekolah yang besar. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan walaupun dia baru lulus, kalau dia punya kompetensi yang baik, nah itu saya kira kan harus kita perhatikan. Gitu, karena ini berbicaranya adalah dengan target Indonesia Emas di 2045. Gitu. Pak, kan kalau kita mau Indonesia Emas, otomatis kita harus memupuknya dari sekarang nggak sih? Betul. Bener kan? Apalagi nih, tapi data-data terakhir tuh bahkan kata detik.com gitu Pak. Data Dapodik cut off 30 November 2024 yang diolah Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah siswa putus sekolah itu cukup tinggi. Betul. SD ada 38.000 orang. Terus SMP ada 12.000, SMA ada 6.000 lebih gitu, SMK ada 9.000. Menurut Bapak nih ya, kayak ini putus sekolah itu udah cukup tinggi. Apa bisa kita mencapai Indonesia Emas di saat yang harusnya dipupuk dari sekarang, tapi malah angka putus sekolah aja masih tinggi banget nih gitu? Kalau saya yakin bisa ya, karena saya kira dengan angka putus sekolah dengan program pemerintah yang sekarang digalakan dengan pembelajaran 13 tahun atau 12 tahun itu harusnya bisa. Tinggal bagaimana negara harus bisa menjamin tentang kesejahteraan orang tuanya. Misalkan saya kira banyak program pemerintah yang sudah digalakan, seperti misalkan ada PKH, program harapan, kemudian beberapa kemarin bantuan gitu ya. Nah itu harusnya bisa menurunkan angka itu. Tapi memang realita di kita lagi-lagi memang saya tidak tahu apakah itu lebih pada mental masyarakatnya gitu ya, yang memang saya kira memang revolusi mental itu penting. Karena taruhlah saya banyak ngobrol dengan rekanan yang aktif menjadi konsultan di PKH misalkan. Dari beberapa PKH itu kita bisa hitung berapa yang dia bisa PKH itu program keluarga harapan dari program Kemensos. Berapa orang misalkan yang bisa dia lepas dari PKH kemudian lebih maju. Saya kira bisa diukur angkanya itu relatif stagnan. Nah artinya apa? Artinya memang mental masyarakat kita saya kira memang perlu dibenahi, dan ya salah satunya aspeknya adalah pendidikan. Yang kedua memang tadi pendidikan itu harus sudah lari atau harus sudah masuk pada ranah filosofis. Bahwa pendidikan itu kebutuhan. Jadi kebutuhan yang memang harus diterima. Nah, tapi kita kan lebih pada bukan itu gitu ya. Kita itu memang sekarang itu lebih pada orientasi ekonomi misalkan. Misalkan dulu sebelum ya 2010 ke bawah lah di Lebak khususnya, ketika anak perempuan sudah lulus SD itu cenderung dinikahkan atau kerja ke luar kota. Karena dengan asumsi dia akan bisa menghasilkan banyak uang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi kan faktor ekonomi yang paling dominan berpengaruh gitu ya. Nah saya kira sekarang itu harusnya sudah cara berpikirnya sudah berbeda. Gitu. Tapi kan Pak, yang dapat PKH juga bukan orang-orang yang memang sebenarnya kurang mampu. Rata-rata kan
ada yang sangat-sangat dibilang sangat mampu lah gitu, malah dapat PKH gitu kan. Oke. Bantuan-bantuan seperti itu kan sebenarnya nggak turun kepada orang-orang yang memang sangat dibutuhkan gitu. Ya saya kira itu memang perlu ada perlu ada upaya dan perlu ada waktu juga ya, ada proses. Memang kalau sudah ranah ke sana, saya kira memang itu harus lewat suatu mekanisme yang lebih detail, kemudian lebih komprehensif saya kira. Tapi saya kira sekarang kalau lihat dari beberapa program pemerintah sudah mulai bagus karena sudah lebih menyentuh pada aspek masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan. Itu hanya saja mungkin ada beberapa kasus yang salah. Saya kira itu wajar gitu ya, karena memang untuk menjadi yang sempurna itu pasti perlu proses. Saya kira itu pasti perlu proses. Jadi kita dukung saja. Mudah-mudahan dapatnya kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan ya Pak ya. Selain itu Pak, mengenai Indonesia Emas nih, yang digadang-gadang, pokoknya kita kan juga akan mengalami yang namanya bonus demografi. Itu katanya di tahun 2030 sampai di tahun 2040. Sebagai katanya ada dari data BPS itu yang bilang katanya 68,3% total penduduk Indonesia itu berusia produktif gitu. Dan banyak banget pakar-pakar bahkan dari dulu gitu, ketika India, Cina mengalami bonus demografi, mereka bilang bahwasannya Indonesia itu akan berhasil. Di Cina yang sebegitu hebatnya aja masih bilang bahwa mereka tuh mengalami bonus demografi itu gagal gitu kan, ada kegagalan. India juga sama. Tapi banyak yang bilang katanya Indonesia tuh akan berhasil. Sekarang, bagaimana Indonesia akan berhasil kalau dari pendidikan saja pertama tidak merata? Benar nggak Pak? Bapak setuju nggak ya? Yeah. Dia berapa tadi itu? Kualitas guru juga yang nggak stabil istilahnya gitu kan? Atau kurangnya akses terhadap pendidikan. Tadi pertanyaan yang pertama saya tadi Pak, sama infrastruktur, ada ketimpangan dalam infrastruktur. Sekarang bagaimana kita mau bisa gitu Pak melewati bonus demografi kalau Indonesia saja dari segi pendidikan aja banyak banget nih yang perlu dibenahi gitu. Ya, betul. Ya memang kalau berbicara pendidikan kompleks ya, artinya banyak faktor yang sangat berpengaruh. Kaitannya dengan demografi kita, saya kira kita harus optimis karena kan dengan waktu 2005-2045 kan lumayan masih ada waktu, sehingga tinggal kita harus bisa mengevaluasi kira-kira apa yang diperlukan di dalam dunia pendidikan kita, apakah berbasis keterampilan atau sistem pendidikan kita, yang saya kira memang harus kita sadari sekarang ada. Kalau kita lihat data PISA saja, PISA itu suatu program internasional yang mengasesmen siswanya gitu ya. Jadi PISA itu diikuti oleh 80 negara. Kita itu di Asia Tenggara kita ada kelima. Kita masih di bawah Brunei, kita masih di bawah Vietnam dan Filipina misalkan. Nah itu menjadi masalah saya kira, itu menjadi indikator bahwa ternyata bonus demografi kita yang 2045 jangan-jangan nanti kita nggak tercapai. Jangan-jangan misalkan demografi kita itu malah terisi dengan orang-orang yang atau anak muda yang tidak produktif kan begitu ya. Nah kemudian kalau kita melihat visa kita yang di Asia, nah kita ke 65, artinya makin jauh. Kita kalah jauh dengan Singapura. Singapura dia sudah punya posisi, misalkan kalau yang hasil yang terbaru 2023 kan yang paling tinggi itu ada Brunei misalkan. Artinya kita jauh, sama tetangga saja kita kalah. Jadi memang kaitannya dengan pendidikan ini harus ada evaluasi menyeluruh. Kemudian tentunya kita harus menyadari betul bahwa pendidikan itu harus diproyeksikan pada kebutuhan bangsa kita ke depan, sehingga bangsa kita menjadi lebih adaptif gitu ya, kemudian bisa bersaing secara global, kemudian bisa bermandiri, itu yang paling penting. Kita bisa lihat sekarang bagaimana pendidikan kita kita bisa lihat kemampuan numerasi atau matematika lah misalkan itu sangat rendah. Banyak anak SMA yang viral gitu ya, tidak bisa membedakan angka satuan
ribuan, juta dan yang lainnya. Nggak bisa perkalian juga. Kalian bagian. Jadi itu saya kira menjadi masalah karena sekelas kalian bagian tambah itu kan dasar dan itu bisa digunakan oleh kita dalam kehidupan faktual, kehidupan nyata gitu. Jadi jual beli, usaha dan yang lainnya itu pasti melibatkan kemampuan yang sederhana itu. Matematika itu bagian, kalian dan tambahan dan yang lainnya. Coba, wah ternyata nggak kerasa ya udah ternyata udah lama jadi kita ngobrol. Pak, terakhir nih pesan Bapak untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Apalagi kita akan mengalami bonus demografi dan apalagi visi misi Pak Prabowo yang bilang bahwasanya kita akan ada Indonesia Emas tahun 2045. Itu apa sih Pak? Okay. Pertama adalah pendidikan itu kita harus sudah menolak politisasi pendidikan. Jadi pendidikan itu harus pure dikelola oleh orang-orang yang punya profesionalisme yang baik saya kira. Pendidikan itu harus dibuat menjadi role model untuk kementerian yang lain. Bahwa pendidikan itu sudah jangan dianggap menjadi ladang yang menguntungkan. Bahwa pendidikan itu harus semata-mata kita pandang untuk untuk membentuk karakter bangsa, kemudian kita bisa menjadi bangsa yang unggul itu tidak mungkin tanpa ada pendidikan. Jadi itu yang proyeksi itunya. Kemudian kita harus memandang bahwa pendidikan itu penting secara filosofis, bahwa kita itu harus belajar sepanjang hayat. Kemudian tentunya segala bentuk penyimpangan di dalam pendidikan gitu ya, ketika pendidikan dianggap menjadi lahan basah untuk mencari uang gitu, itu saya kira harus diminimalisir dengan apa? Dengan pola manajemen yang baik. Jadi kontrol terhadap lini pendidikan yang baik. Banyak sekarang kan kaitannya dengan dana BOS misalkan, apakah dana BOS sudah efektif? Apakah dana BOS itu sudah tepat sasaran? Apakah dana BOS misalkan sudah menyentuh pada urgensi dari pendidikan diadakannya dana BOS itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan kompetensi guru. Apakah misalkan sertifikasi guru menjamin guru kemudian sejahtera, ketika sudah sejahtera dia bisa meningkat secara kualitas pendidikan. Guru ditaikkan gajinya diadakan karena kebutuhannya cukup tinggi. Karena lagi-lagi mental materialismenya itu masih kuat. Jadi berapapun gaji yang diberikan, ketika orientasinya seperti itu, maka tidak akan cukup. Itu saya kira menjadi hal mendasar kaitannya tentang revolusi mental dalam pendidikan, gitu ya. Lagi setelah Trump menaikkan pajak ya. Ya, begitu. Jadi saya kira ya kalau kita pendidikan itu tentunya tidak bisa seperti kita memakan cabai langsung terasa efeknya, tetapi jangka panjang. Tapi pendidikan itu kita harus bisa mencontoh Tiongkok. Saya kira Tiongkok dengan pola pendidikannya yang sangat baik itu bisa unggul dalam segi beberapa hal, entah itu pertanian, kemudian produk-produk kreatif masyarakatnya, kemudian misalkan teknologi jangan ditanya, gitu ya. Itu saya kira harus menjadi refleksi kita. Jika misalkan ke Tiongkok terlalu jauh, kita lihat Singapura. Bagaimana Singapura dia sekarang sudah secara pendidikan itu sangat top lah. Negara kecil ya. Padahal secara kewilayahan ya dia sangat kecil. Tapi lagi-lagi memang pada aspek kesejahteraan masyarakat juga penting. Karena bagaimana misalkan negara bisa menjamin kualitasnya pendidikannya baik, kalau misalkan setelah pulang sekolah di rumahnya misalkan kekurangan. Gitu. Jadi ataupun guru misalnya, bagaimana guru bisa mengajar dengan baik ketika mereka permasalahan pribadi yang kaitan dengan ekonomi di rumahnya saja masih complicated misalkan. Jadi saya kira memang pendidikan itu banyak, termasuk bagaimana kepala sekolah bisa mengelola baik sekolahnya ketika setiap kali kebijakan yang dia tempuh dia tidak bisa lepas dari intervensi politik. Nah itu saya kira menjadi hal yang memang perlu proses. Tapi kita harus optimis dengan seiringnya perkembangan teknologi, dengan semangat banyaknya orang-orang yang memang tanda kutip dia sudah konsen di dalam pendidikan, kemudian dia sudah concern pada peningkatan kualitas pendidikan, kemudian ditunjang oleh pemerintah yang juga optimis terhadap Indonesia Emas 45. Saya kira harusnya kita harus optimis bahwa ke depan bonus demografi ini akan menjadi suatu peluang
sehingga kita bisa menjadi negara adidaya. Gitu. Guys, kan Oke. panjang banget ya. Sudah. Pak, makasih banget ya udah datang. Ternyata pendidikan itu beberapa hal mungkin harus kita benahi. Ya. Dan mungkin pendidikan juga sebenarnya akan menjadi ajang kita untuk kita bisa mengalami yang namanya bonus demografi. Bapak, terima Oke, kasih udah sama-sama. datang. Sehat selalu Bapak Ya. dan semoga kita sukses. Tepuk tangan buat kita semua guys. Terima kasih banyak Pak ini. Ya, sama-sama. Oke. Kita lanjutkan. Saya Zahra Raihana. Kira-kira abis ini podcast sama siapa lagi? Apa abis ini kita akan pembahasan siapa lagi? Siapa moderatornya dan siapa narasumbernya? Kalian boleh komen di bawah. Kira-kira mau pembahasan apa lagi? Apa kita perlu nih bikin podcast sama mahasiswa? Akan sekritis apa nanti ya? Kalau yang setuju, tolong Oke. komen di bawah. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Saya Zahra Raihana. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.